Pembacaan dari kitab Yesaya. Kata Nabi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan Allah berkenan kepadaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hamba yang hina ini. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Tuhanku. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang bertakwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya
kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Roh Tuhan ada padaku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal,
yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini disebut sebagai Minggu Sukacita. Mengapa dikatakan sukacita? Tadi dalam kata pengantar lewat surat kepada umat Filipi dikatakan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Sebab apa? Tuhan semakin dekat. Tuhan semakin dekat. Hal yang sama juga kita dengarkan tadi dalam bacaan kedua oleh Rasul Paulus, suratnya kepada umat di Tesalonika. Dikatakan, saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Berkaitan dengan masa Advent, Tuhan semakin dekat, kita diajak untuk terus bersukacita, karena yang kita nantikan sudah dekat. Dan pertanyaannya, yang kita nantikan itu punya pengaruh apa sampai harus kita bersukacita? Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya melukiskan seperti juga dikutip oleh Yesus dalam Injil. Yesus mengatakan tentang dirinya, roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, dan seterusnya. Uraian bagaimana Yesus datang sebagai orang yang diurapi Tuhan, sebagai putra Allah, membawakan pembebasan, keselamatan bagi semua orang. Inilah yang menjadi harapan, bahwa yang datang itu membawakan banyak berkat, membawakan keselamatan. Tadi sebelum misa saya ditelepon oleh orang tua angkat saya di Manado. Dia bercerita karena dia sakit dan mulai dalam pengobatan, minum obat terus. Dia mengatakan saudaranya beragama Muslim, memang mama ini dari latar belakang Muslim, lalu kawin masuk Katolik. Natal 2018 lalu dia sakit di Aceh karena kunjungannya ke saudaranya di Aceh. Lalu dalam perjalanan itu, dalam liburannya, dia sakit keras sampai koma. Tidur saja tidak sadarkan diri. Dan saudara-saudaranya dalam iman menurut agama Muslim berusaha mendoakan menurut iman mereka, mohonkan rahmat, kesembuhan, dan seterusnya. Anaknya dari Manado pergi untuk mendampingi dalam perawatan. Kalau anaknya telepon saya, kita komunikasi, saya bilang segera cari pastor untuk sakramen minyak suci. Lalu bilang di Aceh ini mau dapat pastor di mana? Nah, oke, kita cari sama-sama. Kebetulan waktu pertemuan MPK di Jayapura, ada kenal satu suster yang orang Medan, dan saya coba komunikasi dan dapat nomor pastor di sana. Dan kita komunikasi, ada pastor pergi memberikan minyak suci. Dia pergi, pastor mengatakan, permisi Bapak Ibu, mama kami ada sementara sekarat, kami mau berdoa, minta permisi. Dan mereka juga mengizinkan untuk pastor melayani, memberikan minyak suci. Dan syukurlah lewat itu perlahan-lahan mama ini boleh sadar. Kemudian dia menjadi sadar, boleh sembuh dan kembali ke Manado. Dan beberapa waktu lalu ada saudaranya sakit juga, dan dia telepon mama, bilang tolong kasih minyak suci itu kepada saya. Terus mama bilang, bagaimana saya mau kasih? Saya tidak bisa kirim apa-apa, saya tidak punya minyak suci itu. Kalau mau berarti pergi cari pastor. Dan dari situ tadi dikatakan lagi, pastor, saya tetap percaya Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu ada, dan senantiasa membantu saya. Ini kekuatan iman yang senantiasa membuat orang bersuka cita,
membawakan harapan bahwa yang datang itu menyelamatkan, sehingga orang senantiasa bersuka cita. Masa-masa liburan begini pasti ada keluarga libur mengunjungi keluarga di kampung bersuka cita, senang karena dapat kunjungan. Mungkin bukan saja sekedar datang, tapi bawa oleh-oleh kah, bawa sesuatu yang menyenangkan. Itulah harapan-harapan yang membuat orang bersuka cita. Selain harapan-harapan membuat orang bersuka cita, senang, tapi juga harapan-harapan itu membuat orang untuk membuat persiapan-persiapan. Dalam bacaan kedua tadi, Rasul Paulus mengatakan lebih lanjut bahwa saudara-saudara terkasih, hal yang saudara-saudara bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Dalam suasana sukacita itu kita juga diajak untuk mengucap syukur pada Tuhan. Ungkapan syukur itu punya makna yang baik. Mengakui orang yang memberikan sesuatu, tapi juga mengatakan bahwa saya mendapat sesuatu ini bukan karena kemampuan saya, tapi ada orang lain yang membantu. Mengucap terima kasih berarti mengakui ada keterbatasan diri, tetapi sekaligus mengakui ada kelebihan, ada orang yang memberikan hal-hal baik kepada kita sendiri. Dan itulah yang senantiasa diajak kepada kita untuk senantiasa seperti Yohanes, mengakui diri bukan apa-apa. Ketika dikatakan apakah kamu Mesias, dan saya bukan Mesias, apakah Nabi Elia dan seterusnya, dia mengungkapkan kerendahan dirinya. Supaya apa? Orang mengarahkan diri kepada Dia yang membawakan keselamatan, mengarahkan diri kepada Sang Juru Selamat itu. Bukan kita membanggakan diri, menjadi sombong, dan tidak mengakui Tuhan dalam hidup kita. Menyampingkan berbagai perbuatan Tuhan dalam diri kita. Tapi dengan mengucap syukur, kita senantiasa mengakui Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong kita, dan kita ini tidak ada apa-apa. Mari kita berdoa supaya dalam hidup kita ini, sambil persiapan-persiapan ini, kita selalu rendah hati, meminta maaf kepada sama, minta ampun pada Tuhan, dan juga lewat itu kita berbuat baik kepada sama kita, seperti yang senantiasa dianjurkan kepada kita dalam masa Advent ini, perbuatan amal kasih, mati raga, dan tindakan-tindakan tobat. Semoga demikian. Amin.